orang itu gimana ya, semangat ya. Presiden U9. Ini yang sudah semua sih. Lihatin wajahnya cerah-cerah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bersyukur, saya bersyukur betul. Walaupun datang di detik-detik terakhir, tapi sempat menyaksikan wajah-wajah cerah wisudawan Narak Kreatif. Saya menyapa dulu tamu-tamu kehormatan pada sore hari ini. Pertama, founder dan ketua Yayasan Narak Kreatif, Mas Nezatullah Ramadan. Tepuk tangan. Prof. Aldi Gustur, Dewan Pengawas Narak Kreatif, juga yang mewakili Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Tamrin Kasman. Ini teman kerja lama, bersama-sama dengan Kemdikbud, Pak Tamrin. Yang saya hormati Komisioner KPI Pusat, Pak Amin Sabana, Wali Kota Jakarta Utara yang tadi barusan menyampaikan sambutannya, Pak Ali Maulana Hakim, anggota DPRD Komisi E. Nah, ini anggota DPRD yang peduli nih, Bung Gusti Kanan Gusti Arif, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Pak Purwo Susilo. Tepuk tangan buat beliau. Ini kepala sekolah. Saking kreatifnya, saya minta tugas jadi wakil Kepala Dinas Pendidikan dan sampai sekarang beliau masih bertugas di pendidikan. Kemudian Kasatlantas Pendidikan Kramat Jati, Boden Marbun. Berdiri Pak. Nah, ini tepuk tangan untuk beliau. Dan seluruh keluarga besar Pusat Kegiatan Belajar PKBM Narak Kreatif. Tepuk tangan untuk semuanya. Wisuda kali ini unik. Kalau teman-teman kita semua hadir wisuda, biasanya wisuda SD saja, wisuda SMP saja, wisuda SMA saja. Hari ini wisudanya lengkap, paket A, paket B, paket C, layak anak-anak. Betul ya? Jadi ini sebetulnya boleh didaftarkan di Muri, betul. Daftar di Muri, wisuda lengkap. Kalau boleh yang paket A berdiri sambil tepuk tangan semuanya. Coba paket A berdiri. Yang paket A. Acungkan tangan. Ini paket A. Tepuk tangan untuk mereka yang urus paket A. Yang paket B. Berdiri yang paket B. Berdiri paket B. Tepuk tangan untuk paket B. Yang terakhir, paket C. Ini sebetulnya wisuda yang tertunda ya. Betul ya? Harusnya wisuda dulu. Tapi lebih baik tertunda daripada tidak pernah wisuda. Bapak, teman-teman sekalian, yang belajar di sini adalah orang-orang yang sudah penuh pengalaman. Betul ya? Orang punya pengalaman kerja, pengalaman hidup, hanya saja tidak memiliki selembar ijazah. Betul kan? Dan sekarang selembar ijazah itu sudah ada di tangan Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semua. Gunakan ijazah itu untuk membuat masa depan yang lebih baik. Yang hari ini paket A-nya selesai, terusin ke paket B, paket C. Siap? Yang selesai paket B, habis ini terusin kemana? Teruskan paket C. Dan yang selesai paket C, sebenarnya masih punya fase berikutnya.
Betul? Belajar tidak boleh berhenti. Teman-teman sekalian, ini bukan sekolah dan tidak sekolah. Banyak orang yang bersekolah, tapi belum tentu punya sifat ini. Apa itu sifatnya? Pembelajar. Pembelajar itu adalah kemauan dan kemampuan untuk mengambil pelajaran dari yang semua yang pernah dijalani. Tidak sama pengalaman walaupun menjalaninya sama-sama. Saya beri contoh nih, ini pertanyaan nih. Pertanyaan. Saya mau merekrut pengemudi mobil. Terima 2 CV. Satu CV disebutkan sudah pernah menjadi supir selama 4 tahun. Satunya sudah menjadi supir selama 9 tahun. Mana yang lebih berpengalaman? Mana yang lebih berpengalaman? 9 tahun. Sederhananya memang begitu, yang 9 tahun. Tapi angka 4 tahun dan 9 tahun itu bukan pengalaman, itu perjalanan. Dia pernah menjalani supir selama 9 tahun. Dia pernah mengalami supir selama 4 tahun. Ketika diwawancara, yang 4 tahun ini setiap mau pergi selalu buka peta, pilih jalan yang paling singkat, dia tahu perempatan mana yang antriannya lama, antriannya singkat. Dia tahu jalan-jalan tikus dan selalu mencari jalan tikus. Yang satunya 9 tahun, tapi kalau pergi jalannya itu aja. Tidak pernah cari inovasi, tidak pernah cari terobosan. Maka sesungguhnya yang lebih berpengalaman adalah yang 4 tahun, bukan yang 9 tahun. Ya? Jadi, teman-teman sekalian, perjalanan beda dengan pengalaman. Menjalani tugas yang sama, pengalamannya bisa beda. Karena itulah, teman-teman sekalian, kita akan sering ketemu. Usia biologis tidak bisa disalib. Bagaimana kita menyalip usia biologis? Tapi usia intelektual kita bisa salib. Kematangan bisa disalib. Psikologis bisa disalib. Mental bisa disalib. Karena itu teman-teman, jadilah penyalip-penyalip dalam membuat pengalaman baru. Salib aja. Ada yang sudah kerja sekian tahun, Anda lewatin. Kenapa? Karena selalu mengambil. Nah, ini bedanya nih. Sama-sama menjalani, yang satu mengambil hikmah dan mempelajari yang dijalani, yang satu sekedar menjalani. Nah, yang sekedar menjalani itu kan dapat pengalaman, nggak dapat hikmah. Apa sifat pembedanya? Pembelajar. Kalau pembelajar sambil jalan sambil lihat, ini jalannya macet. Pas besoknya lewat rute lain, wah ini lebih baik. Diikutin berkali-kali, oh ternyata kalau hari Selasa sepi, tapi hari Rabu lebih padat. Ini ketemu terus, itu memikirkan terus. Itu seperti air kepalanya ini. Karena belajar terus, tapi yang tidak nggak bisa melampaui. Teman-teman, yang hari ini wisuda, bersiaplah jadi pembelajar. Habis itu salib semua yang sudah di depan itu. Salib yang dari depan. Nanti bilang, ya Anda sudah wisuda 10 tahun lalu, saya baru wisuda 2025, tapi saya pembelajar yang siap untuk menyalip mereka yang lebih awal menulisnya. Dan teman-teman, ini adalah karakter yang kita sama-sama butuhkan. Karena yang didapat hari ini selembar kertas, bukti bahwa teman-teman sudah lulus. Tapi yang dibutuhkan ke depan lebih dari itu. Dan saya bersyukur lihat di sini variasi usianya lumayan banyak. Yang paling senior usia berapa ini? Yang ujung 58. Enak aja temennya dibilang 60. Mana yang ada benar usia 60 jadi? Ada. Mana usia 60?
Tepuk tangan untuk beliau. Kalau yang paling junior usia berapa? Nih, saya mau tanya. Saya sering tanyakan, usia 60 itu muda atau tua? Kalau usia 35 muda atau tua? Ini sekolahnya bener nggak sih kemarin? Yang 35 dibilang tua, yang 60 dibilang muda. Teman-teman, ini pesan tambahan nih, yang kedua. Tua muda itu bukan hitungan umur. Bukan hitungan umur. Dari mana kategorinya? 50 dianggap tua, 60 dianggap tua, 70 dianggap tua. Bukan itu. Nih, saya selalu katakan, kalau yang dibicarakan adalah masa lalu, maka dia sudah tua. Kalau yang dibicarakan masa depan, dia masih muda. Jadi, kalau ada nih anak umur 35, tapi yang diomongin masa lalu terus, tua apa muda? Tapi kalau ada orang umur 60, tapi yang dibicarakan masa depan terus, tua apa muda? Karena itu bicara terus masa depan, maka Anda masih terus akan disebut muda. Nah, jadi yang pada selesai nih, lihatnya ke depan, bicaranya ke depan, karena itulah ciri anak muda, ciri orang muda begitu. Dan bapak-bapak, ibu, yang hitungan usia tahun biologis yang sudah banyak, jangan sering-sering kalau bicara dimulai dengan kata dulu. Kalau ada orang pidato mulainya dengan kata dulu, nah ini tanda-tanda tua. Tanda-tanda tua. Datang ke pengajian, Ustadznya ngomong dulu, bilang ini tua. Ini tua. Tapi kalau muda, bicaranya besok, kelak, itulah muda. Jadi sekalian tengoklah ke depan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, saya ini satu sisi senang menyaksikan teman-teman ini wisuda. Di sisi lain, menengok keluar, lapangan pekerjaan lagi susah. Benar nggak? Betul atau betul? Lapangan pekerjaan lagi langka yang baru, benar nggak? Jadi gimana yang baru lulus nih? Kan? Kan gini, kalau lulus pengennya terus punya ijazah bisa dipakai untuk. Nah sekarang cari kerja lagi. Tapi saya sambil jalan sambil mikir nih, kira-kira gimana ini dengan teman-teman yang baru lulus cari kerjaan susah nih. Saya kasih pantun aja dulu ya. Pantun ya. Ya, insya Allah not bad pantunnya. Bermain cat di kanvas lebar, hasil lukisan penuh warna, nara kreatif wisudawan tangguh, ekonomi sulit kreativitas jadi senjata. Lagi ya, menjahit baju dengan benang emas, hiasan payet penuh kreasi. Di masa sulit jangan putus asa, nara kreatif pasti bisa berkarya. Setuju gak? Nih, saya kasih pesannya pakai pantun aja di zaman susah-susah begini. Lagi, merajut tali jadi kerajinan, dijual online dapat pesanan.
wisudawan nara kreatif tak kenal lelah, ekonomi sulit peluang dicipta. Jadi sekalian, di dalam kondisi seperti sekarang ini kita harus bisa kreatif. Ini pesan nih tadi. Kalau tidak kreatif, linear aja, selesai nyari kerjaan pakai jasa. Hari ini pekerjaan belum mudah. Mudah-mudahan nggak lama lagi bisa mudah. Sebelum mudah kita harus kreatif nih. Kreatif itu artinya apa? Mampu untuk menciptakan cara baru, metode baru, pendekatan baru, dan itu membutuhkan kemauan untuk berpikir yang berbeda. Jadi saya usul pada teman-teman yang wisuda ini, beranilah untuk buat terobosan, berani bikin terobosan, jangan takut untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, kita beruntung karena teman-teman di Jakarta ini perputaran uang bagaimanapun jauh lebih cepat dan lebih banyak daripada di daerah lain. Manfaatkan untuk kegiatan wirausaha. Walaupun kecil-kecilan, tapi ada pasar yang besar sekali. Namanya pasar digital, gede sekali. Masuklah ke situ. Siapkan produk yang baik. Insya Allah akan ketemu pembeli, customer yang membuat teman-teman memiliki kegiatan ekonomi. Karena ekonomi lagi susah, gak gampang. Nah, jadi teman-teman sekalian, nara kreatif harus kreatif. Insya Allah dengan kreativitas teman-teman punya kesempatan yang lebih baik. Nah, teman-teman semua, selamat sudah wisuda. Bersyukur rasanya satu fase pendidikan telah selesai, dan teman-teman apalagi yang sudah hitungan tahun biologisnya sudah panjang, bisa diceritakan kepada anak cucu, pada lingkungan kanan kiri, bahwa usia tidak menghambat proses pembelajaran. Pembelajaran jalan terus. Boleh tepuk tangan buat semuanya di sini. Apalagi ibu-ibu yang sudah banyak anak, sambil ngurus rumah tangga, sambil belajar. Bapak-bapak yang sudah punya tanggung jawab keluarga, tanggung jawab pekerjaan, sambil bekerja, ngurus rumah, sambil belajar. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tanpa kemauan yang kuat, tidak mungkin sampai ke sini. Karena itu saya yakin yang lulus di sini adalah orang-orang yang extraordinary. Orang luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi teman-teman anak kreatif. Cerita dari mereka harus digaungkan, harus jadi contoh, harus bisa menjadi inspirasi. Dan buat teman-teman yang baru selesai, saya minta tolong boleh ya, tolong buat konten. Apakah itu konten rekam video, apakah konten tulisan, apakah suara. Ceritakan pengalaman mengikuti PKBM ini. Ceritakan pengalaman. Untuk apa? Membuat yang lain tergerak untuk mengikuti. Kita ini bangsa yang selalu ingin ada contohnya. Dan seringkali teman-teman, ada cerita begini, saya sudah 4 tahun BO, saya sudah 5 tahun nggak di sekolah, memulai lagi itu berat. Ada nggak yang ngalamin ketika mulai berat? Banyak. Buat konten itu sambil cerita di ujungnya, nih ijazahnya sudah saya terima hari ini. Ceritakan itu, insya Allah jadi inspirasi. Dan kalau ada ada orang yang tergerak gara-gara video Anda, insya Allah Anda akan dibalas dengan pahala yang berlipat. Dan nantinya setiap kali dia mendapatkan kegiatan amaliyah, insya Allah pahalanya terkirim juga kepada yang menginspirasi. Karena itu artinya apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah, coba rekaman aja. Jadi teman-teman semua siap yang bikin rekaman ya? Siap ya? Mau ditulis boleh, mau video boleh, mau cukup pakai HP aja. Habis itu sebarkan, nanti teman-teman anak kreatif itu menggaungkan.
Saya juga nanti ikut dorong lewat sosmed, ya. Biar lebih banyak nanti yang seperti ini. Kawan-kawan sekalian, sekali lagi selamat. Terima kasih pada Narak Kreatif yang sudah luar biasa. Bung Reza, terima kasih. Anda sudah menjadi bagian dari penggerak. Dan 12 tahun itu bukan perjalanan singkat. 12 tahun itu artinya komitmen yang dilaksanakan dengan konsisten. Tepuk tangan buat Narak Kreatif. Inilah yang disebut sebagai tanggung jawab moral mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau mereka-mereka yang di pemerintahan, di sini ada dari Pak Tamrin, dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian Pak Purwo Susilo dari Dinas Pendidikan, Pak Ali Maulana. Ini adalah mereka-mereka kalau mengerjakan itu tanggung jawab konstitusi. Tapi kalau Narak Kreatif dan teman-teman lain itu panggilan moral, tanggung jawab moral. Kita harus beri apresiasi pada orang-orang yang seperti ini. Terima kasih semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Bagi mereka yang sudah lulus, selamat menempuh fase baru perjalanan hidup Anda. Kemarin Anda sudah kerja keras, insya Allah masa depan cerah akan menanti Anda semua. Salam buat keluarga, salam buat saudara di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.